Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin Allahumma amin. Baik, mengawali pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dengan judul Kondisi Geografis Negara-negara ASEAN. Persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Halaman 12-16 pada buku tema. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Adapun negara-negara Asia Tenggara yang masuk keanggotaannya sebagai ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Yang keempat, Singapura. Yang kelima, Brunei Darussalam. Yang keenam, Kamboja. Yang ketujuh, Filipina. Yang kedelapan, Vietnam. Yang kesembilan, Myanmar. Dan yang kesepuluh adalah Laos. Ketampakan sosial dan budaya negara-negara di Asia Tenggara. Perbedaan masyarakat dapat kita lihat dengan adanya perbedaan suku bangsa, tradisi, dan budaya di setiap negara-negara ASEAN. Yang pertama, ketampakan sosial. Ketampakan sosial terlihat pada perbedaan suku. Perbedaan suku dapat mempengaruhi tradisi dan budaya setiap masyarakat di negara-negara lain. Begitupun dengan negara keanggotaan ASEAN. Yang kedua, keragaman budaya. Keragaman budaya juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Ada sebagian dari budaya yang merupakan warisan leluhur. Ada pula budaya yang modern yang berkembang karena adanya pengaruh globalisasi. Yang ketiga, dampak perubahan sosial dari negara tetangga Indonesia. Dampak perubahan sosial saat ini adalah adanya perubahan zaman. Nilai-nilai di masyarakatnya mulai luntur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola hidup masyarakat. Silakan lihat tabel 1.1 halaman 13 pada buku tema tentang pembagian suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Hubungan unsur geografis dengan penduduk negara anggota ASEAN. Halaman 47-57 pada buku tema. 1. Pengertian unsur geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Bagian A. Bentang alam negara-negara anggota ASEAN. Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai. Ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar
dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, sungai dan danau. Sungai adalah aliran yang mengalir dari hilir ke hulu yang sangat panjang menuju laut. Sedangkan danau adalah badan air yang luas dan kelilingnya seluruhnya oleh daratan. B. Letak, luas, dan batas. Letak astronomis Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah kurang lebih 4.511.167 km persegi. C. Keadaan iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Bagian 2. Sumber daya alam negara-negara ASEAN. Umumnya, sumber daya alam negara-negara ASEAN meliputi A. Tanah, B. Hutan atau flora dan fauna, C. Perairan, D. Tambang. 3. Keadaan alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada beberapa sungai terpanjang di Indonesia, di antaranya Sungai Kapuas, Mahakam, Barito, Batanghari, Musi, dan lain-lain. Sedangkan gunung tertinggi di antaranya Gunung Jayawijaya, Kerinci, Rinjani, Semeru, Sanggar, dan lain-lain. Kedua, Malaysia. Malaysia dikenal dengan nama negeri jiran. Ada beberapa sungai terpanjang di Malaysia, di antaranya Sungai Rajang, Kinabatangan, Pahang, dan Perak. Sedangkan gunung tertinggi di antaranya Gunung Kinabalu, Trusmadi, Tambuyukon, Murut, dan Mulu. Yang ketiga, Singapura. Singapura adalah negara kepulauan dengan luas 697,1 km persegi. Ada beberapa sungai terpanjang di Singapura, di antaranya Sungai Karlang, Seragon, Singapura, dan lain-lain. Singapura tidak memiliki gunung, tapi memiliki daratan tinggi saja. Yang keempat, Brunei Darussalam. Negara ini disebut juga petrodollar. Sungai terpanjang di negara ini di antaranya Sungai Belait, Limbang, Tutong, Batu Apol, dan lain-lain. Sedangkan gunung tertinggi di antaranya Bukit Pagon. Negara yang kelima, Thailand atau Muang Thai. Negara ini berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Sungai terpanjang di negara ini di antaranya Mekong, Chi, Mun, dan lain-lain. Sedangkan gunung tertinggi Doi Itanon, Doi Chiadong, dan lain-lain. Yang keenam, Filipina. Negara ini juga termasuk negara kepulauan. Sungai terpanjang di antaranya Cagayan, Pampanga, dan Agno. Sedangkan gunung tertinggi adalah Mount Apon, Mount Dulang, Dul, dan lain-lain. Yang kedelapan, Vietnam.
Vietnam adalah negara yang letaknya paling timur di Asia Tenggara. Sungai terpanjang di negara ini diantaranya Sungai Mekong, Red River, dan lain-lain. Sedangkan gunung tertinggi diantaranya Phang Xipang, Pu Xinglong, dan lain-lain. Yang kedelapan, Kamboja. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat. Sungai terpanjang di negara ini diantaranya Sungai Mekong, sedangkan gunung tertinggi diantaranya Phnom Oaral dan Phnom Samkos. Negara yang kesembilan adalah Laos. Laos adalah negara daratan di Asia Tenggara. Sungai terpanjang di negara ini diantaranya Sungai Mekong, sedangkan gunung tertinggi adalah Pao Bia, Pu Sai Lai Leng, dan lain-lain. Yang terakhir yang ke-10 adalah Myanmar. Myanmar adalah merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Sungai terpanjang di negara ini adalah Sungai Mekong, Irrawaddy, sedangkan gunung tertinggi adalah Rasi Kakabo. Inilah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Sebagai tugas, yang pertama, isilah tabel yang ada pada halaman 57. Ayo mencari tahu dengan melihat bahan ajar. Kedua, tuliskan persamaan dan perbedaan karakter setiap negara-negara ASEAN terkait sosial budaya. Yang ketiga, tuliskan sumber daya alam pada setiap negara-negara ASEAN. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.